John Herman memastikan bahwa ada 6 pemain keturunan baru dari 4 negara yang sedang dipantau untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Wah, mantap lah, mantap, mantap. Tetapi juga PSSI harus memikirkan nanti kalau pemain-pemain itu ternyata bersedia dinaturalisasi dan kehilangan paspor lama mereka, itu bagaimana? Jangan sampai kejadian kayak Dean James terulang, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Agenda tim nasional Indonesia bulan depan di FIFA Matchday edisi Juni itu sudah terungkap, saudara-saudara. Sudah diketahui, sudah diumumkan secara resmi 2 pertandingan internasional akan dihadapi Indonesia melawan Oman dan Mozambik. Nah, Oman dari Asia Barat, sementara Mozambik dari Afrika Timur kayaknya. 2 pertandingan internasional FIFA akan digelar tanggal 5 dan tanggal 9. Ini menjadi persiapan untuk Piala AFF 2026 yang rencananya akan bergulir pada bulan Juli. Mulai tanggal 27 Juli sampai Agustus. 12 Agustus di fase grup, saudara-saudara. Dan pelatih tim nasional Indonesia John Herman juga sudah mengetahui siapa calon lawan Indonesia di Piala Asia 2027. Karena itu, selain mengumumkan telah melansir daftar skuad untuk FIFA Matchday edisi Juni, John Herman juga mengaku sedang memantau sejumlah pemain keturunan Indonesia di luar negeri yang kalau deal ya, kalau deal dengan sang pemain itu akan dinaturalisasi, diberi paspor Indonesia dan kemudian bermain di tim nasional Indonesia. Ya mungkin bukan untuk AFF, mungkin juga bukan untuk FIFA ASEAN Cup karena waktunya mungkin terlalu pendek. Mungkin untuk Piala Asia, mungkin untuk kualifikasi Piala Dunia 2030. Ya nggak apa-apa saudara-saudara, nggak apa-apa, bagus-bagus saja, normal-normal aja. Karena semakin banyak tim itu punya stok pemain, semakin kedalaman skuadnya itu semakin banyak, itu semakin bagus. Tetapi yang perlu diperhatikan juga adalah posisi pemain-pemain ini. Kemudian karir pemain ini di klubnya itu bagaimana? Apakah mereka main di klub-klub yang cukup klub bagus lah, atau di level liga level berapa? Nah, sejauh ini John Herman mengatakan dia sedang memantau ada sekitar 6 pemain dari 4 negara. 2 pemain di Jerman, 2 pemain di Belanda, 1 pemain di Australia, dan 1 pemain di Amerika Serikat. Herman belum menyebut siapa pemain-pemain yang dimaksud, saudara-saudara. 2 dari Belanda, 2 dari Jerman, 1 dari Australia, 1 dari Amerika Serikat, dari MLS. Tapi rumor yang berkembang, yang sudah beredar di kalangan media, baik media mainstream, media arus utama, maupun media sosial itu menyebutkan nama-nama sejumlah pemain muda. Pemain muda yang dianggap cocok untuk memperkuat tim nasional Indonesia, untuk menggantikan pemain-pemain naturalisasi yang sudah ada, yang dianggap beberapa diantaranya sudah mengalami penurunan kualitas. Nah, 2 yang dari Jerman itu adalah Jensen Selt dari VfL Wolfsburg dan Laurin Ulrich dari SC Magdeburg. Kemudian yang dari Belanda itu ada Denza Bergen dari VVV Venlo dan Tristan Goizer dari PSC Zwolle. Sementara yang dari Australia adalah
Luke Vickery dari MacArthur FC. Luke Vickery ini kalau ini bukan misterius. Sudah diketahui banyak orang bahwa Luke Vickery sempat menyatakan ketertarikannya membela tim nasional Indonesia, punya keturunan Indonesia dari Sumatera. Dari Medan kayaknya. Ya, Medan, Sumatera. Itu neneknya dari situ, aktenya lengkap, dan dia pernah main di U17 Australia dan terkesima dengan atmosfer Indonesia. Walaupun level junior penontonnya banyak, nah dia ingin main situ. Itu sudah terkonfirmasi, dan kabarnya ini Luke Vickery sedang menjalani proses. Kemudian ada lagi dari MLS, Colorado Rapids, itu namanya Mitchell Baker. Itu juga salah satu pemain yang disebut-sebut akan memperkuat, membela, akan dinaturalisasi oleh tim nasional Indonesia. Ya, kita tunggu saja apakah nama-nama yang beredar itu benar atau tidak. Yang penting tidak seperti 7 pemain Latino Malaysia. Nggak jelas asal-usulnya, kemudian dinaturalisasi. Itu yang jelas, karena kita tetap Indonesia, tim nasional Indonesia itu tetap membutuhkan tambahan pemain. Tetap itu kita nggak bisa bohong, dari semua tim, bahkan tim seperti Argentina itu juga selalu ada regenerasi. Tim seperti Brasil, apalagi Belanda, Jerman, Inggris, Italia, bahkan Italia yang nggak lolos Piala Dunia, Jepang, itu selalu butuh regenerasi. Dan kita juga membutuhkan stok pemain, karena semakin banyak pemain yang berkualitas, ya tentu saja ya, yang berkualitas itu semakin memudahkan pelatih untuk merancang taktik, meramu strategi, memanggil pemain untuk bereksperimen, untuk mengelola. Tetapi kalau stoknya semakin terbatas, ya akan lebih sulit. Justru akan lebih sulit. Tetapi kalau semakin banyak, itu akan lebih mudah untuk mencari dia. Pelatih akan bisa melakukan apa saja, bereksperimen, mencoba si ini, si itu, macam-macam lah, saudara. 6 nama yang beredar itu, saudara-saudara, itu posisinya juga beragam sebenarnya, saudara-saudara. Beragam. Ada yang fullback, back tengah, kayak si Tristan Goizer ini posisinya adalah wingback, fullback, posisi agak sayap di bagian belakang. Kemudian Jason Selt itu back tengah, posisinya back tengah. Kemudian Luke Vickery itu winger, saudara-saudara. Winger bisa, gelandang serang bisa, kemudian second striker juga bisa. Begitu pula dengan si Ulrich, Lorin Ulrich itu juga di posisi winger. Sementara yang dua lagi itu Becker dan Den Zabergen itu posisinya adalah striker. Jadi itu kalau benar pemain-pemain itu yang dimaksud, ya itu akan menambah daya pilihan. Akan banyak pilihan di sektor belakang, sektor tengah, sektor depan. Karena memang kita membutuhkan semua pemain di posisi-posisi itu. Walaupun kita sudah punya pemain belakang yang solid seperti Kelvin Verdong di situ, kemudian Jay Itzes, si preman itu, Justin Hubner, Rido, Kevin Dick, masih ada si Miss Hilger. Tetapi tetap saja kita membutuhkan stok. Begitu pula di tengah. Oke, walaupun sudah ada pemain-pemain yang cukup bagus, yang berkualitas, tetap saja membutuhkan tambahan amunisi. Apalagi di depan. Di depan ini adalah titik kelemahan Indonesia. Indonesia sejak zaman dulu kala, sejak zaman Ricky Yakobi pensiun, itu kita tidak punya pemain striker. Sejak zaman Kurniawan, Gendut Doni, Bambang Pamungkas, itu kita setelah era itu kita nggak punya lagi pemain yang bisa diandalkan menjadi striker. Jadi itu fokus di situ menurut saya tidak masalah. Tidak masalah siapa pemain, yang penting posisinya, kualitasnya dilihat dan dicek. Benar atau tidak itu paspornya, benar atau tidak itu asal usulnya. Jangan dimanipulasi. Jangan juga dijanjikan diberi angin surga. Jangan juga dikompor-kompori seolah-olah ini nanti akan proyek kita lolos ke Piala Dunia atau bagaimana. Nggak usah. Yang penting
realisasikan serealistis mungkin, selogis mungkin. Jangan membuat pemain itu kecewa seperti kasusnya tempo hari itu ada pemain ada pemain satu itu Tim Gaypen. Nah, kayak begitu saudara-saudara. Bagi saya, saudara-saudara, ada pemain naturalisasi baru, ada pemain keturunan baru, ada tambahan skuad pemain impor, apapun itu nggak masalah bagi saya, bukan isu yang penting. Yang penting bagi saya adalah cara bermain dan hasilnya. John Herdman ini kasih kesempatan aja lah, kasih kesempatan dia membuktikan skuadnya mainnya bagaimana, itu aja yang penting. Dan yang jauh lebih penting lagi adalah ini pemain ini masalah administrasinya itu dijelaskan sejelas-jelasnya. Jangan sampai kejadian seperti Dean James itu terulang lagi. Bagaimana dia kemudian dilaporkan gara-gara paspor, gara-gara izin kerja. Jangan sampai kejadian seperti itu. Karena saya yakin itu waktu itu pasti PSSI berspeak-speak. Nah, mulutnya itulah beromong-omongnya, omong-omongnya itu pasti akan menjanjikan bla 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 begini tanpa mungkin pemain sadar bahwa dengan dia melepaskan kewarganegaraan Belanda, kewarganegaraan Uni Eropa, itu dia akan berstatus pemain asing sehingga memerlukan izin kerja khusus yang standar regulasinya tentu saja khusus masalah gaji itu lebih besar dari pemain lokal. Konon katanya bisa mencapai 12 miliar atau apa sebulan. Nah, sebulan apa setahun ya? Sebulan lah, kalau setahun 12 miliar mah kecil di Belanda. Itu sudah jadi kayak begitu itu harus dikelirkan dulu. Jangan sampai kayak seperti Tim Gaypen kemarin. Masih muda, kehilangan paspor Belanda, curhat dia seperti menjadi orang asing di rumah dia. Kemudian belum juga dipanggil ke tim nasional Indonesia. Jangan sampai kejadian kayak begitu. Dan menurut saya ini kenapa PSSI sekarang itu tidak jor-joran untuk mencari pemain diaspora, pemain keturunan seperti zaman kemarin itu di era sebelum ini ya. Karena tentu saja menaturalisasi pemain itu kan butuh modal, saudara-saudara. Butuh modal. Nggak mungkin, ini saya kasih tahu ya, nggak mungkin pemain-pemain diaspora itu mau pulang kalau nggak ada iming-iming duit, nggak ada janji duit. Mungkin ada gaji, ada kompensasi macam-macam, itu nggak mungkin kalau mereka nggak dikasih duit. Pasti dikasih duit. Kasih duit, pastilah bohong kalau dibilang nggak ada duit soal nasionalisme bla bla bla. Enggak, itu pasti ada. Nah, sekarang ini duitnya sudah nggak ada kayaknya. Duit sudah habis untuk bayar kompensasinya Kluivert, kompensasinya Sintayong. Selain itu juga Erick Thohir, ketua PSSI, sudah nggak kayak dulu. Dulu dia orang penting di Indonesia, dicari-cari karena dia ke Menteri BUMN. Sekarang Erick Thohir itu sudah bukan orang satu di ring satu istana. Kalau dulu di zaman Jokowi dia ring satu di istana, dicari orang, semuanya menghadap dia. Jadi dia gampang sekali mau ngapa-ngapain. Sekarang itu sulit. Jadi dia sudah dibuang dari ring satu istana. Jadi ya ada naturalisasi atau tidak pemain baru keturunan nggak masalah bagi saya, saudara-saudara. Penting bagi saya adalah tim ini biarkan berprogres. Kemarin debut dia, John Herdman, menang lawan mana ya? Saint Kitts and Nevis. Nah, negaranya Kate Kayambagam. Itu menang telak. Kemudian kalah lawan Bulgaria. Gak apa-apa, itu proses. Bagian dari proses. Nanti di tanggal 5 ketemu Oman. Kita lihat mainnya seperti apa. Nanti tanggal 9 ketemu Mozambik. Kita lihat progresnya seperti apa. Semuanya sayangnya bagi PSSI ini, mereka tidak berpikir untuk mencarikan lawan di tandang. Memang saya yakin nggak ada negara lain yang mengundang Indonesia, itu nggak ada karena Indonesia bukan siapa-siapa, nggak ada, saya percaya itu. Tetapi kan kita bisa mengajukan diri, kita bisa melawat. Kalau mereka nggak mau membayar fee kita, ya kita yang mencari lawan ke sana. Ya udah, kita pergi dengan transportasi kita sendiri, dengan uang kita sendiri. Nah, nanti masalah urusan bisnis ya terserah hak siarnya, itu urusan televisi, biarkan dia yang bernegosiasi, nanti pembagiannya kasih ke PSSI kayak begitu. Jadi kenapa saya selalu menekankan bahwa kita butuh pertandingan tandang, kita butuh pertandingan away, karena mental pemain itu akan terbentuk kalau kita bermain away.
main di kandang itu ya mentalnya terbentuk ada, tetapi mental bermain kandang dengan mental bermain tandang itu berbeda, saudara-saudara. Dan kita lebih butuh bermain tandang. Kita sudah sering bermain kandang, pemain sudah punya pengalaman, sudah punya jam terbang kalau main kandang. Mereka sudah merasakan atmosfer kalau main kandang bagaimana. Yang nggak punya itu adalah tandang, karena tidak semua pertandingan di internasional nanti, kalaupun lolos Piala Dunia, tampil di Piala Asia, di semua level itu tidak selalu main di kandang. Bahkan Piala AFF pun home and away. Jadi itulah yang menurut saya penting sekali untuk dicarikan lawan kita main tandang. Jadi misalnya FIFA Matchday nih ya, 1 bulan ini ada 2 pertandingan. Ya bisa 1 kandang, 1 tandang. Atau misalnya bulan Juni main kandang, nanti bulan Juli atau FIFA Matchday berikutnya apa ya? Agustus. Agustus apa September main tandang 2 pertandingan. Kayak begitu. Jadi divariasi itu jauh lebih penting, dan bahkan jauh lebih penting daripada mencari pemain naturalisasi, pemain keturunan baru. Karena mental tandang itu terbukti Indonesia belum memiliki itu. Kalau Indonesia memiliki mental kandang dan mental tandang yang baik, saya yakinlah Piala Dunia lolos. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Zimbabwe sampai Vanuatu, dari kota Kinabalu sampai Santa Fenang. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman, semua. Nah, secara bebas tentu saja. Bebas. Yang penting sopan. Hari ini tadi kita bicara soal keinginan, soal agenda, soal komentar John Herdman yang menyatakan sedang memantau apa? 6 pemain keturunan baru, 6 pemain diaspora, 6 pemain yang kalau setuju akan dinaturalisasi, 6 pemain yang kalau memenuhi syarat, memenuhi standarnya John Herdman itu akan dinaturalisasi, diajak membela tim nasional Indonesia. 6 pemain ini berasal dari 4 negara, 2 dari Jerman, 2 dari Belanda, 1 dari Australia, dan 1 dari Amerika Serikat, dari MLS. Dan ini posisinya juga bervariasi, ada 2 dari posisi di belakang, 2 posisi di tengah, di winger, di gelandang serang, 2 posisi sebagai striker. Dan ini tentu saja kita tetap butuh. Bohong kalau ada yang bilang kita nggak butuh pemain naturalisasi, bohong. Kita tetap butuh, baik pemain naturalisasi baru, pemain keturunan maupun pemain lokal. Itu kita tetap butuh karena kedalaman skuad. Tim yang bagus itu punya kedalaman skuad. Tetapi yang jauh lebih penting lagi harus dipastikan administrasi pemain-pemain ini jangan sampai mereka melepaskan paspor asal mereka, tetapi mereka justru kesulitan bermain di Eropa dan harus balik ke Indonesia. Nah, itu juga harus dipastikan, saudara-saudara, karena kasihan jangan sampai kasus seperti Dean James terulang. Kalau masalah nenek moyang asal saya yakin pasti mereka asli lah, dan nenek moyangnya asli Indonesia, beda dengan 7 pemain Malaysia itu beda. Nah, itu yang jauh lebih penting lagi adalah kasih kesempatan John Herdman untuk bekerja. Nah, dan lebih penting lagi, jauh lebih penting adalah PSSI jangan selalu bermain away home. Jangan selalu menggelar FIFA Matchday kandang. Sekali-sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali tandang. Itu juga penting. Penting karena mentalitas kandang, mentalitas tandang itu berbeda. Kita sudah terbiasa, pemain kita sudah terbiasa main di kandang. Dan kita sudah tahu hasilnya bagaimana, mentalnya seperti apa. Yang kita butuh tahu adalah mentalitas tandangnya itu seperti apa. Karena tidak semua pertandingan itu nanti akan diselenggarakan di Jakarta. Piala Asia juga nggak di Jakarta kan. Piala Dunia kalau kita lolos juga nggak di Jakarta. Piala AFF pun home and away. Kualifikasi Piala Dunia juga home and away. Jadi itu penting sekali untuk mulai memikirkan ada Indonesia bermain
tandang, walaupun saya yakin tidak ada tim yang mengajak Indonesia untuk bermain. Tetapi kita bisa mengajukan diri, bisa mencari kalau perlu dengan biaya kita sendiri daripada duitnya dihambur-hamburkan untuk hal yang nggak jelas. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton. Tetapi jangan nyampah, jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka. Dan ingat, Papua bukan tanah kosong. Save Papua.